Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, berjumpa kembali di podcast Edukasi 714 episode yang ke-7. Nah, rai habarnya semuaan. Semoga itah uras, huang kahalap hayak karigesnya. Saya Kesi Febiola bersama rekan saya, penyuluh pajak KP Pertama Muara Teweh yaitu Bang Abdul akan menemani podcast hari ini. Nah, sebelumnya kepada Bang Abdul, gimana nih kabarnya? Ya alhamdulillah baik nih Kak Kesi. Kalau Kak Kesi gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, terima kasih Bang Abdul sudah ditanyakan. Nah mungkin Bang Abdul bisa spill tipis-tipis nih hari ini mau membawakan materi apa? Baik Kak Kesi, untuk episode kali ini kita masih membahas tentang Korteks ya kawan pajak. Khususnya proses bisnis layanan perpajakan. Nah untuk mengetahuinya lebih lanjut, kawan pajak saksikan episode kali ini sampai selesai ya. Baik, terima kasih Bang Abdul. Nah, seperti yang kawan pajak ketahui, di episode-episode sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak ini sedang melakukan perkembangan yaitu mengembangkan sistem inti administrasi perpajakan atau yang disebut Korteks. Beberapa kawan pajak atau wajib pajak sudah mengikuti edukasi yang telah dilaksanakan atau diadakan oleh kantor kami beberapa waktu terakhir. Namun, bagi kawan pajak atau wajib pajak yang belum mendapatkan edukasi tersebut, mungkin bisa saksikan podcast kami hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan kesempatan untuk Bang Abdul untuk menyampaikan materinya. Kepada Bang Abdul, disilahkan. Oke, terima kasih Kak Kesi. Oke kawan pajak, kita langsung saja masuk membahas mengenai proses bisnis layanan perpajakan ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan disclaimer terlebih dahulu ya, bahwasanya materi ini digunakan untuk pembelajaran ya atau pengenalan mengenai Korteks ya nantinya. Kemudian informasi yang disampaikan dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan ya. Oke, sebelum kita lanjut, tujuannya apa sih proses bisnis layanan perpajakan ya? Jadi tujuannya adalah untuk jadi proses bisnis ini bertujuan untuk menyediakan informasi ya, edukasi dan juga layanan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dan juga non wajib pajak ya, untuk memenuhi atau untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan daripada kawan pajak semuanya. Kemudian apa sih manfaatnya daripada layanan perpajakan ya nanti di Korteks? Yang pertama, dia sudah satu pintu ya. Jadi Korteks ini satu pintu di mana semua aplikasi-aplikasi sebelumnya ya, di mana kita mengenal ada DJP online ya untuk pelaporan SPT tahunan, kemudian ada aplikasi e-faktur di mana itu untuk membuat faktur pajak, dan sementara untuk pelaporannya ada lagi website sendiri yaitu web e-faktur, dan untuk pengambilan nomor seri faktur ada juga lagi website namanya Enova. Nah nanti di depan kedepannya di Korteks semua akan digabung menjadi satu. Nah itulah maksud daripada satu pintu ya, sehingga semuanya menjadi satu ya, sehingga memudahkan kawan pajak semuanya. Kemudian universal ya, jadi selain dapat digunakan oleh wajib pajak, juga dapat diakses oleh non wajib pajak ya. Jadi bagi teman-teman semua yang belum memiliki NPWP juga dapat mengakses Korteks itu sendiri. Kemudian terintegrasi ya. Jadi untuk seluruh permohonan yang kawan pajak ajukan semuanya dapat dicek ya, riwayatnya penggunaannya ya, kapan diajukan, kemudian prosesnya sudah sampai mana ya, itu di dalam Korteks semuanya terintegrasi. Kemudian kemudahan akses ya. Kemudahan akses maksudnya adalah seluruh tahapan atau menu-menunya itu sudah sangat jelas sekali, sehingga kawan pajak semua dapat melakukannya secara mandiri ya. Nah itu di Korteks nantinya semua akan dapat dilakukan secara mandiri ya.
Nah, ruang lingkupnya apa nih pada layanan perpajakan ya di dalam Korteks? Yang pertama ada layanan edukasi, kemudian ada layanan interaktif dan juga layanan administratif. Oke, kita bahas satu-satu ya kawan pajak ya. Yang pertama yaitu layanan edukasi ya. Dalam layanan edukasi terdiri dari 3 fitur layanan ya. Sebelumnya kita bahas dulu, jadi layanan edukasi perpajakan merupakan layanan bagi wajib pajak dan atau non wajib pajak untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan ya. Bisa melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan ya. Yang pertama ya, kawan pajak dapat melakukan reservasi kelas pajak ya. Jadi kawan pajak dapat mengikuti kelas pajak baik di KPP tempat kawan pajak terdaftar ataupun kelas pajak dari KPP yang ada di seluruh Indonesia ya. Kemudian apabila tidak terdapat kelas pajak yang kawan pajak inginkan ya, materinya tidak sesuai nih, misalnya kelas pajaknya setelah dicari nih. Nah, kawan pajak dapat melakukan permohonan edukasi ataupun permintaan edukasi ya, yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, sebelum ke permohonan edukasi ya, yang tadi kelas pajak ini dapat kawan pajak akses itu melalui portal wajib pajak ataupun Korteks ya. Nanti yang kita kenal dengan Korteks. Nanti kawan pajak dapat login ya menggunakan username dan password yang telah diberikan. Kemudian nanti ke menu layanan ya, kawan pajak dapat memilih kelas pajak yang telah disediakan. Kemudian untuk melihat daftar kelas pajaknya, kawan pajak dapat mengakses juga di www.pajak.go.id ya. Nah, itu merupakan di sana nanti terdapat banyak sekali ya kelas pajak yang disediakan oleh KPP Muar Teweh ataupun KPP lainnya yang ada di Indonesia yang bisa kawan pajak ikutin ya, baik itu secara online maupun offline. Nah, setelah kawan pajak cari misalnya tidak menemukan kelas pajak yang kawan pajak inginkan, maka kawan pajak dapat melakukan permohonan edukasi ya. Jadi permohonan edukasi ini merupakan permintaan dari kawan pajak untuk program edukasi tertentu ya. Kemudian nanti setelah kawan pajak mengajukan permohonan edukasi, maka kantor pajak khususnya KPP Pertama Muar Teweh dapat memberikan narasumber ya yang bisa berperan sebagai pembicara, moderator ataupun panelis ya. Kemudian juga dapat memberikan pelatihan atau pendampingan pada pihak ketiga ya. Khususnya yaitu Business Development Service ya atau BDS, dan juga dapat untuk menguji pemeringkatan relawan pajak menguji pemeringkatan relawan pajak bagi pihak-pihak tertentu ya. Nah, untuk permohonan edukasi dapat dilakukan oleh kawan pajak melalui portal wajib pajak ataupun Korteks ya, sama seperti tadi kawan pajak harus login terlebih dahulu. Juga dapat diajukan secara tertulis ya, yang dapat dikirim melalui pos ataupun jasa ekspedisi yang biasa kawan pajak gunakan, atau datang langsung ke TPT di KPP Pertama Muar Teweh ataupun KPP terdekat ya yang kelas pajaknya yang ingin kawan pajak ikuti, seperti itu. Kemudian selain selain kelas pajak dan juga permohonan edukasi ya, kawan pajak juga dapat menggunakan layanan materi edukasi ya. Jadi kawan pajak dapat dapat belajar ya secara mandiri ya untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban kawan pajak ya secara mandiri. Nah, nanti materi edukasi yang disediakan yaitu dapat berbentuk paparan, kemudian infografis, buku dan juga leaflet dan lain-lain ya. Nanti itu tadi dapat diakses di Korteks ya kawan pajak. Jadi memang Korteks kedepannya akan mengutamakan untuk wajib pajak ini dapat melakukan seluruh layanan itu secara mandiri.
Kemudian kita masuk ke ruang lingkup yang kedua, yaitu layanan interaktif. Nah, layanan interaktif ini ya merupakan komunikasi dua arah ya antara wajib pajak ataupun non wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak ya. Yaitu dapat meliputi yang pertama informasi perpajakan, kemudian pengaduan, saran dan apresiasi. Nah, informasi perpajakan nanti dapat berisi tentang informasi umum perpajakan ya, seperti penjelasan ketentuan peraturan perpajakan dan juga pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan ya. Jadi nanti di dalam Korteks akan tersedia informasi-informasi umum mengenai perpajakan yang bisa kawan pajak nanti baca ataupun pelajari secara mandiri. Kemudian di samping itu juga ada pengaduan ya, pengaduan yang dapat disampaikan oleh wajib pajak dan ataupun non wajib pajak ya. Nah, apabila dalam pelayanannya ada pegawai pajak yang kurang sempurna dalam pelayanannya, kawan pajak dapat melakukan pengaduan terkait layanan yang diberikan. Kemudian apabila ada dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai ya, kawan pajak juga dapat melaporkannya di pengaduan ini. Dan juga apabila ada tindak pidana perpajakan ya yang dilakukan oleh baik itu pegawai pajak maupun masyarakat umum, nah kawan pajak juga dapat melaporkannya di menu pengaduan ya nanti di Korteks. Kemudian selain pengaduan ya, kawan pajak juga dapat memberikan apresiasi ya apabila ada pegawai pajak ya yang melakukan layanan dengan sepenuh hati dan dengan sangat baik, maka kawan pajak dapat memberikan penghargaan ataupun ucapan terima kasih ya yang dapat disampaikan melalui online maupun offline ya. Termasuk juga kawan pajak dapat menyampaikannya melalui media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak ya, bisa melalui Instagram ataupun media-media yang lainnya. Kemudian untuk membantu Direktur Jenderal Pajak agar menjadi lebih baik lagi ya, kawan pajak dapat memberikan saran-saran perbaikan ya bisa itu atas layanan yang diberikan, kemudian fasilitas yang disediakan oleh kantor-kantor pajak ya yang ada di yang khususnya di KPP Pertama Muar Teweh ya, kawan pajak dapat menyampaikannya juga melalui online ataupun offline dan juga melalui media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak ya. Semata-mata untuk membuat Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih baik lagi dan juga pelayanan dan fasilitas yang diberikan juga menjadi semakin baik lagi. Kemudian ada juga seluruh layanan interaktif tadi ya dapat juga diakses melalui yang pertama kontak center kami ya di 1500 200, kemudian ya di portal wajib pajak di Korteks, kemudian website resmi Direktorat Jenderal Pajak ya. Ada juga website pengaduan ya, pengaduan.pajak.go.id, dan juga tadi dapat secara langsung ya, secara offline langsung datang ke kantor pajak. Kemudian kita ke ruang lingkup yang terakhir yaitu layanan administratif. Nah, jadi layanan administratif ini adalah layanan untuk kawan pajak dapat melakukan pemberitahuan, kemudian mengajukan permohonan administratif perpajakan yang lainnya ya. Dan juga nanti kawan pajak juga dapat mendapatkan hasilnya yaitu produk hukum ya daripada layanan administratif. Contohnya apa? Yang pertama bisa surat keterangan PPh final UMKM ya, SKED PP 55 ya yang sekarang. Kemudian juga KSWP, kemudian juga ada SKF, kemudian ada permohonan SKB ya dan lain sebagainya.
Nah, layanan ini dapat diajukan melalui 3C ya istilahnya dari kami, yaitu atau yang pertama klik ya. Kawan pajak dapat mengklik website dan juga portal wajib pajak ataupun Cortex ya kawan pajak ya. Kemudian call ya, bisa hubungi call center kami di 1500 200. Kemudian counter ya, atau datang langsung ke TPT ataupun KPP Pratama tempat kawan pajak terdaftar, ataupun khususnya pada KPP Pratama Muara Tewe. Kemudian, nah untuk dapat mengajukan layanan administratif ya melalui Cortex ataupun portal wajib pajak ya. Nah, ini sudah kami persiapkan ya untuk keamanannya, yaitu dengan cara hanya orang-orang yang berhak saja yang dapat mengakses akun wajib pajak ya ataupun Cortex ya. Untuk perusahaan badan jadi hanya ditunjuk satu PIC utama. Nah, jadi satu PIC utama itu saja yang dapat mengakses Cortex nantinya. Dan juga PIC utama dapat menunjuk kuasa-kuasa lainnya ya yang sehingga dapat mengakses Cortex. Nah, setiap orang yang ditunjuk ya dan juga PIC utama harus memiliki sertifikat elektronik ya untuk dapat menandatangani ataupun mensubmit permohonan yang diajukan ya. Apabila belum memiliki sertifikat elektronik maka tidak akan bisa melakukan penandatanganan ataupun pengsubmitan permohonan ya, seperti itu. Dan juga harus bagi kuasa-kuasa yang ditunjuk harus juga memiliki e-kuasa. Nah, jadi untuk keamanan pada Cortex ya, karena sudah melewati proses ini ya, autentifikasi ya, sehingga untuk keamanannya sangat terjaga. Jadi hanya orang-orang yang berhak dan berkepentingan saja yang dapat mengakses Cortex nantinya. Kemudian ya, jadi layanan administratif dengan adanya autentifikasi tadi ya, layanan administratif jadi lebih andal ya, sehingga memberikan manfaat yang pertama simplifikasi ya, kemudahan layanan administrasi. Kemudahan maksudnya tampilannya dapat diakses dengan mudah oleh wajib pajak secara mandiri ya. Kemudian efisiensi karena seluruh perpajakan, seluruh aplikasi semuanya digabung menjadi satu di dalam Cortex ya, sehingga menjadi lebih efisien dan mudah ya. Kemudian validasi, seluruh data akan divalidasi ya langsung oleh Direktur Jenderal Pajak yang dimasukkan ke dalam Cortex ya, sehingga sudah tidak ada lagi data-data yang salah nanti di dalam Cortex. Kemudian ada penyederhanaan ya proses bisnis ya, jadi beberapa proses bisnis yang dinilai kurang tepat ya dilakukan penyederhanaan, sehingga di dalam Cortex semua proses bisnis lebih sederhana dan lebih cepat. Kemudian yang terakhir omnichannel dan borderless ya. Maksudnya apa? Jadi kawan pajak dapat mengajukan permohonan itu tidak harus ke KPP terdaftar ya. Jadi kawan pajak dapat mengajukan di KPP manapun yang lebih dekat lokasinya dengan kawan pajak dan nanti akan diteruskan ke KPP terdaftar. Nah, itu maksudnya adalah borderless. Dan juga Cortex nanti menggunakan sistem yang berbasis online sehingga dapat diakses di mana saja oleh kawan pajak. Nah, itu tadi merupakan layanan proses bisnis layanan perpajakan pada Cortex ya kawan pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Oke, untuk dapat lebih jelas lagi ya, pemahaman kawan pajak dapat menyaksikan video proses bisnis layanan perpajakan pada Cortex berikut ini.
Ingin tahu pembaruan layanan perpajakan? Apa saja manfaat dan fiturnya? Saksikan video ini sampai akhir ya. Sebelum memulai, informasi pada video ini dapat berubah sesuai aturan dan pengembangan sistem. Yuk, kita mulai. Apa tujuan reformasi layanan perpajakan? Tentunya untuk membantu peningkatan kepatuhan kawan pajak. Tersedia layanan informasi, edukasi, dan layanan administratif yang penting bagi pelaksanaan hak dan kewajiban kawan pajak. Lalu, apa manfaatnya? Omnichannel and borderless, jangkauan layanan dan informasi lebih luas. Universal, dapat dimanfaatkan juga oleh non-wajib pajak. Terintegrasi, riwayat penggunaan informasi lebih andal. Mudah diakses, layanan mudah dilakukan secara mandiri. Keren bukan? Apa saja proses bisnis layanan perpajakan? Yuk kita bahas. Pertama, layanan edukasi. Terdiri dari reservasi kelas pajak, permohonan edukasi perpajakan, dan materi edukasi. Saat reservasi, pilih sendiri kelas yang ingin dihadiri, baik kelas dari kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar maupun kelas dari kantor pajak seluruh Indonesia. Untuk reservasi, lakukan melalui portal wajib pajak. Pilih kelas pajak yang kawan pajak inginkan pada menu kegiatan kelas edukasi. Daftar kelas pajak dapat juga dilihat di www.pajak.go.id. Tidak menemukan kelas yang kawan pajak butuhkan? Silakan ajukan permohonan edukasi perpajakan sesuai kebutuhan kawan pajak. Dengan menu ini, kawan pajak dapat meminta narasumber, moderator, dan panelis dari kantor pajak. Termasuk untuk kegiatan kawan pajak berupa pelatihan atau pendampingan bagi pihak ketiga seperti Business Development Service, serta uji pemeringkatan relawan pajak bagi pihak tertentu. Permohonan edukasi dilakukan lebih mudah melalui portal wajib pajak. Ajukan permohonan pada menu buat permohonan program edukasi. Permohonan edukasi dapat juga disampaikan tertulis melalui pos atau jasa ekspedisi, atau disampaikan secara langsung ke kantor pajak. Kawan pajak ingin belajar pajak secara mandiri? Manfaatkan materi edukasi yang tersedia dalam layanan edukasi. Seperti materi edukasi berupa paparan, infografis, buku, leaflet, dan sebagainya, termasuk kelas pajak dalam bentuk e-learning. Materi edukasi dapat diperoleh dari portal wajib pajak. Cari materi dan kelas e-learning yang sesuai pada menu education material. Kedua, layanan informasi dan pengaduan. Layanan komunikasi dua arah kawan pajak, termasuk non-wajib pajak, dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan layanan informasi perpajakan, kawan pajak dapat melihat informasi perpajakan secara umum maupun informasi terkait kawan pajak sendiri. Seperti riwayat interaksi informasi pajak, baik yang berasal dari sistem DJP maupun luar DJP. Bagaimana bila kawan pajak puas atau tidak puas dengan layanan DJP? Manfaatkan layanan untuk mengajukan pengaduan. Seperti terdapat pelayanan perpajakan tidak sesuai ketentuan, atau terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, atau adanya dugaan tindak pidana perpajakan termasuk yang dilakukan masyarakat umum. Selain pengaduan, tersedia kanal penyampaian saran, baik terkait perbaikan layanan, fasilitas, dan saran lainnya. Kawan pajak dapat juga menyampaikan penghargaan atau ungkapan terima kasih melalui layanan pengaduan ini. Bagaimana cara memanfaatkan layanan dari informasi perpajakan maupun pengaduan, saran, dan apresiasi? Akses layanan melalui 3C. Klik portal wajib pajak. Untuk informasi perpajakan, akses pada menu daftar pertanyaan umum. Untuk materi perpajakan dasar, akses pada menu berikut. Untuk pengaduan saran dan apresiasi, akses pada menu berikut. Selain itu, kawan pajak bisa akses live chat di www.pajak.go.id. Kawan pajak bisa juga langsung ke web pengaduan di pengaduan.pajak.go.id. Call, informasi perpajakan maupun penyampaian pengaduan, saran dan apresiasi dapat menghubungi kontak center 1.500-200. Counter, layanan informasi dan pengaduan tetap juga tersedia secara langsung ke kantor pajak. Ketiga, layanan administratif. Kawan pajak dapat menyelesaikan administrasi pemberitahuan, pengajuan, atau pemrosesan permohonan yang berhubungan dengan fasilitas, perizinan, termasuk permohonan non-keberatan dan keberatan serta layanan lainnya. Mayoritas layanan administratif akan diproses secara online dan otomatisasi. Contoh layanannya antara lain:
pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto, pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian SPT, permohonan surat keterangan PPh final UMKM, konfirmasi status wajib pajak, permohonan surat keterangan bebas pajak, pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi, permohonan surat keterangan tidak dipungut, pengajuan angsuran pembayaran pajak, dan masih banyak lainnya. Bagaimana cara kawan pajak memanfaatkan layanan administratif? Akses juga melalui Trisi. Klik Portal Wajib Pajak. Layanan administratif dapat diajukan, dipantau, maupun dilihat hasil, serta riwayatnya pada menu berikut. Call. Layanan administratif tertentu dapat juga diajukan melalui telepon ke 1.500-200. Counter. Layanan administratif dapat juga disampaikan tertulis melalui pos atau jasa ekspedisi atau disampaikan secara langsung ke kantor pajak. Bagaimana dengan keamanan data kawan pajak? Tenang, layanan administratif melalui portal wajib pajak akan dilengkapi proses otentifikasi akses berupa akun portal wajib pajak, sertifikat elektronik, e-kuasa. Bagaimana kawan pajak? Lebih andal bukan? Selamat! Kawan pajak sudah mengenal terkait pembaruan SITAS dalam layanan perpajakan. Dimulai dari layanan edukasi, layanan informasi dan pengaduan, serta layanan administratif. Pantau pembaruan selanjutnya melalui www.pajak.go.id. Telepon kontak center DJP di 1.500-200. Subscribe YouTube Ditjen Pajak RI. Pajak kuat, APBN sehat. Oke, jadi tadi kawan pajak sudah memperhatikan ya apa saja yang sudah disampaikan oleh Bang Abdul dari materi yang sebelumnya tadi. Nah, mungkin kalau misalnya dari penjelasan Bang Abdul tadi kan semuanya secara elektronik. Yang saya penasaran nih sekarang Bang Abdul, apakah memang semuanya nanti hanya bisa disampaikan secara elektronik atau masih bisa non elektronik nih Bang? Kira-kira Bang Abdul gimana jawabannya? Oke baik, terima kasih Kak Kesi ya. Jadi mungkin kawan pajak masih pada bingung ya, apakah masih bisa mengajukan seluruh permohonan harus secara elektronik atau tidak. Nah jadi di dalam Kortex nantinya permohonan itu dapat diajukan secara elektronik ya, langsung diakses daripada Kortex sendiri. Dan kawan pajak juga dapat mengajukannya secara tertulis ya ke KPP terdekat maupun KPP terdaftar. Jadi kedepannya masih bisa diajukan secara elektronik dan juga secara tertulis seperti itu Kak Kesi. Oke, berarti ada dua cara ya Bang Abdul ya. Nah, selanjutnya untuk saluran pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri kan sebelumnya nih untuk wajib pajak atau kawan pajak sendiri menyampaikan permohonan itu melalui 3 saluran. Yang pertama laman DJP, laman aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP, serta kontak center. Kira-kira ke depannya gimana Bang Abdul? Ya nanti di dalam Kortex ya kawan pajak tidak hanya dapat mengajukan di yang telah Kak Kesi tadi sebutkan ya, kawan pajak juga dapat mengajukan pelaksanaan hak dan kewajiban nanti secara borderless ya di dalam Kortex nanti. Jadi dapat mengajukan ke KPP terdekat ataupun KPP terdaftar ya. Jadi yang mana yang lebih mudah bagi kawan pajak maka semuanya dapat dilakukan. Jadi di dalam Kortex nanti semuanya akan borderless seperti itu Kak Kesi. Oke, berarti maksudnya bisa mengirimkan pos ya atau ekspedisi ya Bang Abdul ya ke KPP bisa. terdaftar. Oke, nah karena sekarang kan sistemnya itu secara elektronik Bang. Kalau beberapa waktu terakhir ini kan kita tidak pernah diatur ya standar waktunya. Jadi misalnya ada beberapa hal yang mungkin bikin kawan pajak bingung nih. Kalau misalnya batasnya 31 Maret nih 31 Maretnya waktu Indonesia bagian Barat atau bagaimana sih? Sedangkan kan Indonesia sendiri ada 3 bagian waktu yaitu WIB, WIT, dan WITA itu sendiri. Jadi kira-kira untuk Kortex tahun ini atau kali ini bagaimana Bang? Oke, nanti kedepannya di Kortex ya untuk standar waktu akan ditetapkan menggunakan waktu Indonesia Barat atau WIB sehingga bagi teman-teman yang lain, teman-teman yang
kawan pajak yang ada di waktu Indonesia Tengah maupun waktu Indonesia Timur, nah dapat menyesuaikan dengan WIB ya. Jadi untuk standar waktu di dalam Cortex untuk penyampaian secara elektronik nanti menggunakan WIB seperti itu Kak Kesi. Oke, berarti udah distandarkan sekarang itu WIB ya kawan pajak. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bang Abdul, jadi kan beberapa waktu terakhir itu ada beberapa wajib pajak yang sudah mengikuti kegiatan edukasi Cortex. Betul. Nah, bagi beberapa wajib pajak lainnya yang belum bisa mengikuti kegiatan tersebut, apakah ada cara lain nih Bang Abdul untuk bisa menikmati atau menyaksikan juga atau mempelajari terkait dengan Cortex ini? Ya baik Kak Kesi, jadi untuk benar sekali ya, sudah ada sekitar 200 wajib pajak yang telah kita undang pada tahap 1 untuk mendapatkan edukasi Cortex pertama kali. Kemudian untuk wajib pajak lain yang ingin juga belajar mengenai Cortex itu sudah bisa dilakukan secara mandiri ya. Nah untuk langkahnya ya, untuk wajib pajak yang ingin belajar atau mengetahui Cortex lebih dalam, nah wajib pajak dapat melakukan simulasi Cortex secara mandiri. Yang pertama, wajib pajak harus login terlebih dahulu. Yang pertama, wajib pajak harus login terlebih dahulu pada laman DJP Online. Nah, nanti setelah berhasil login pada laman DJP Online, nah pada menu dashboardnya wajib pajak akan dapat melihat bahwasannya ada tambahan fitur pada DJP Online ya, yaitu pendaftaran simulator Cortex. Nanti kawan pajak semua bisa mengklik gambar simulator Cortex. Nah kemudian nanti kawan pajak semua dapat mengisi data-data yang dibutuhkan. Contohnya NPWP badan ya, NPWP pengurus misalnya atau NPWP orang pribadi. Kemudian setelah diisi seluruhnya data-data yang dibutuhkan, kemudian klik simpan, nanti akan muncul notifikasi pada gambar berikut yaitu registrasi telah berhasil. Kemudian setelah berhasil registrasi, kawan pajak semua dapat mengecek email ya yang telah dicantumkan pada saat pengisian data tadi untuk mendapatkan username, password, dan link aplikasi simulasi Cortex ya yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka daripada itu email yang kawan pajak nanti daftarkan harus benar-benar email yang aktif ya kawan pajak. Nah kemudian username dan passwordnya bisa kawan pajak gunakan untuk dapat bisa login pada Cortex ya. Nanti linknya juga akan telah tersedia pada email ya bersamaan dengan username dan passwordnya. Nah setelah berhasil login ya sesuai dengan username dan passwordnya, nah nanti kawan pajak telah berhasil ya untuk login di dalam Cortex. Nah untuk mengenai menu-menu yang ada di dalam Cortex nanti kawan pajak bisa membaca bisa membacanya sesuai dengan buku petunjuk ya kawan pajak ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah untuk unduh buku petunjuknya ada di pajak.go.id ya. Nah nanti ada buku petunjuk Cortex. Nah di situ nanti bisa kawan pajak download dan kawan pajak bisa pelajari secara mandiri ya mengenai proses-proses bisnis apa yang saat ini sudah tersedia dan bisa dilakukan simulasinya seperti itu. Oke, itu adalah tata cara mengenai simulasi Cortex secara mandiri yang dapat dilakukan oleh kawan pajak yang belum mendapatkan edukasi Cortex. Sekian Kak Kesi dari saya. Baik Bang Abdul, terima kasih banyak.
Nah, Bang Abdul tadi kan sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sangat relate dengan materi yang sudah disampaikan. Ya. Di sini saya juga mau menyampaikan bahwa akhir-akhir ini Bang Abdul banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Jadi dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah merilis press release berdasarkan surat Peng nomor 31 yang telah dikeluarkan sejak tanggal 9 Oktober 2024 terkait dengan waspada penipuan mengatasnamakan nama Direktur Jenderal Pajak. Mungkin bagi kawan pajak yang mendapatkan baik itu telepon atau chat bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu karena dari kantor pajak pertama Muara Tewe sendiri sudah memiliki dan sudah mempublikasikan nomor mana saja yang menjadi nomor resmi untuk layanan. Mungkin bagi kawan pajak juga dapat memperhatikan press release yang akan tampil di tampilan sesaat lagi. Jangan lupa saksikan lagi podcast episode selanjutnya yang mungkin akan dibawakan tidak hanya oleh Bang Abdul. Mungkin dari Bang Abdul ada mau perpisahan dulu? Kata-kata perpisahan? Ya mungkin kepada kawan pajak semua ya yang ingin mencoba simulasi Cortex ya jangan lupa untuk mendaftarkan terlebih dahulu pada laman DJP Online agar bisa diberikan username dan password untuk bisa registrasi ya pada Cortex. Itu saja Kak Kesi dari saya. Oke, baik. Terima kasih kawan pajak yang sudah menonton. Semoga apapun yang telah disampaikan bermanfaat dan juga dapat menjadi edukasi bagi wajib pajak ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.